Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, pada hari ini kita berada di dalam satu hari yang besar, hari perayaan, hari kemenangan, dan hari di mana kita kembali berbuka puasa setelah sebulan kita menahan tidak makan dan minum dan berbagai larangan berpuasa selama bulan suci Ramadan, dan kita kini berada pada Idul Fitri 1446 Hijriah. Kita patut bersyukur suatu nikmat yang besar ini, karena kita dapat menjalankan ibadah siam sebulan penuh. Ungkapan takbir mulai bergema saat matahari terbenam di akhir Ramadan sampai pagi ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syawal adalah bulan bahagia, bulan gembira, dan bulan kebersamaan. Ketiga hal tersebut hanya akan terwujud apabila kita mengutamakan rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan saling peduli. Selama sebulan Ramadan kita dilatih untuk menahan diri. Maka Idul Fitri menjadi identitas kemenangan kita, umat Islam, setelah berhasil lulus dari ujian pengendalian hawa nafsu. Sungguh maha benar Allah yang telah mensyariatkan zakat fitrah di penghujung bulan Ramadan sebagai bentuk amalan sosial kita setelah sebulan kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu merupakan pelajaran berharga bahwa persaudaraan merupakan hal yang teramat penting bagi setiap pribadi muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan pada kita dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara kedua saudaramu itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Imam Ash-Shawqani menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya hidup secara damai yang dititik beratkan pada asal usul keimanan. Jikapun ada perselisihan, maka harus dicari solusi terbaik untuk mendamaikan keduanya. Jangan sampai ada darah yang mengalir, ada pembunuhan, menjelek-jelekkan, dan lain-lain sebagainya. Sebab kita akan dihukumi kafir
jika ada orang Islam yang membunuh orang Islam lainnya. Lebih lanjut, dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib dari Imam Fakhruddin Ar-Razi juga memberikan penjelasan bahwa ayat di atas merupakan petunjuk tentang pentingnya kehidupan damai. Hal yang paling utama dalam hidup adalah persaudaraan, bukan dengan saling membenci, saling membunuh, bahkan sampai berperang. Sebab awal mula dari perang sesungguhnya adalah fitnah dan tidak saling memahami perbedaan. Maka kehidupan damai adalah menjadi sebuah jalan hidup yang paling baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin ma'syiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saatnya kita menyatu kembali dalam konteks kebangsaan, kedaerahan. Kita adalah satu dan menyatu dalam satu negara, yaitu Indonesia, dalam satu provinsi, Provinsi Gorontalo, dan satu kabupaten, Kabupaten Bone Bolango yang tercinta. Kepentingan kita adalah menjaga negeri dan daerah ini tetap aman dan utuh seluruh masyarakatnya. Dan keutuhan tersebut dapat diwujudkan oleh rakyatnya yang selalu mencintai pemimpinnya, mencintai persatuan, mencintai perdamaian, dan mencintai persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Saatnya kembali seperti dahulu, kembali menyambung silaturahmi yang mungkin selama ini sempat putus, dia baik disengaja ataupun tidak. Rasulullah SAW bersabda, orang yang menyambung silaturahmi itu bukanlah yang menyambung hubungan yang memang sudah baik, akan tetapi orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Salah satu unsur terpenting dalam menjaga persaudaraan ialah mempererat tali silaturahim. Hal ini bisa dilihat dalam pesan Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik-baik, atau jika tidak lebih baik diam sama sekali. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis itu dapat diambil pelajaran bahwa untuk menjadi hamba Allah yang beriman membutuhkan 3 komitmen hidup. Yang pertama, menghormati keluarga, menjamin silaturahim, dan selalu berbicara baik. Upaya untuk mempererat tali silaturahim ini pada dasarnya adalah untuk menyatukan perbedaan yang niscaya ada di dalam kehidupan manusia. Manusia diajari untuk tidak hanya menjadikan kesamaan sebagai titik kumpul silaturahim, bahkan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk hal tersebut, karena ujung-ujungnya kita semua adalah sama-sama manusia ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13 berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ma'asyiral muslimin jama'id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Kebahagiaan di momen kemenangan ini tentu akan kurang lengkap jika kita hanya rayakan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika kita rayakan bersama kedua orang tua, saudara-saudara, dan saudara-saudara lainnya. Inilah yang kemudian memunculkan tradisi mudik di negara kita. Mudik tidak hanya bermakna pulang kampung saja, namun terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak yang jauh melintasi laut, sungai, medan terjal, jalan berliku, waktu dan tenaga serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik tidak bisa menghalangi kekangenan untuk bersilaturahmi di tanah kelahiran. Teknologi canggih saat ini tidak bisa menggantikan pertemuan dengan kedua orang tua. Sosok yang paling berjasa dalam hidup kita, sosok yang telah menjadikan kita pahlawan dalam kehidupan ini. Jangan sesekali sombong kepada mereka dengan pencapaian yang kita telah raih dalam kehidupan ini, karena semua itu tidak lepas dari jasa dan doa kedua orang tua. Bagaimanapun kondisi mereka, mereka yang sudah tua dan renta, tinggal sendiri di rumah yang besar tanpa anak-anak, cucu-cucu yang dicintainya, datangilah mereka, hormati, cintai dan patuhilah mereka, karena mereka lah jimat yang sakral di dunia ini. Dengan ridho dan keikhlasanlah yang menjadi sumber kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahan mereka akan menjadi kemurkaan dan bencana bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sempatkanlah untuk mengunjungi mereka, bersilaturahim dengan kedua orang tua di hari raya ini. Mereka pasti akan tersenyum dan memanjatkan doa melihat kehadiran kita. Semoga dengan silaturahim dosa kita kepada Allah dan kepada kedua orang tua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang sudah tidak mempunyai orang tua, doakanlah mereka dalam setiap sholat kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah kepada Allah untuk memohonkan keselamatan mereka di alam barzah. Kemudian datangi saudara-saudara mereka yang mereka cintai, orang-orang yang selalu mereka bantu, karena dengan melakukan hal itu bukti bahwa kecintaan kita kepada mereka tetap kita jaga. Di akhir khutbah ini, marilah kita sama-sama memahami betapa pentingnya penguatan hidup dengan saling bersaudara. Dunia juga butuh persaudaraan dan perdamaian. Umat Islam perlu menjadi duta-duta kedamaian setelah sukses dari ujian Ramadan. Dan bulan Syawal juga menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki diri kita agar semakin bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Untuk mengakhiri khutbah ini, marilah sama-sama kita berdoa, menundukkan kepala, menghusukkan hati, sambil mengheningkan perasaan kita, dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma ya Allah, bila selama ini kami berjalan di tanah yang Engkau hamparkan, yang luas, tidak habis mata memandang, namun sering kami merasakan sempit dan kaku. Tidak heran ya Allah, bila kemana kami berpijak serasa goyah tanah ini. Kemana kami melangkah di situ kami tersandung, musibah datang silih berganti.
Belum selesai krisis ekonomi, datang bala bencana memporak-porandakan kehidupan kami. Oleh karena itu ya Allah, bila hari kemarin kami biarkan hati kami membeku, kami biarkan akal kami mati tanpa ajal, sekarang kami sadar ya Allah, itu semua terjadi karena ulah kami yang sombong dan angkuh, kurang bersujud, kurang bersyukur kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Mannan, singkapkanlah hati kami ya Allah, supaya kami dapat mensyukuri nikmat karunia yang Kau telah limpahkan kepada kami, kepada kedua orang tua kami, serta masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Hambamu yang saleh. Ya Allah ya Karim, Tuhan yang Maha Mulia, tahun kemarin kami masih bersama dengan kedua orang tua kami, tetapi tahun ini pada Idul Fitri kali ini mereka telah pergi mendahului kami. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa-dosa mereka, sayangilah mereka, hindarkanlah mereka dari siksa kubur, permudahlah perjalanan mereka ke tempat penantian yang terakhir di yaumil akhirat nanti. Tempatkanlah mereka di surgamu ya Allah, tempatkanlah mereka di surgamu ya Allah, tempatkanlah mereka di surgamu ya Allah, sebagai tanda kasih sayangmu. Janganlah Engkau siksa mereka ya Allah ya Tuhan kami. Bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad, dari dengki. Persatukan jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu. Janganlah Engkau biarkan setan-setan musuhmu menggerogoti persaudaraan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.